Saudara di WA itu saya kirim, mana tadi? Ini ya. Ini adalah ini adalah file yang saudara bisa gunakan ketika saudara menulis apapun, ya. Menulis apapun itu artinya begini, ya tidak harus mengikuti ini, ya tidak harus mengikuti ini, tetapi untuk UAS, saudara harus menggunakan mentahan dari software ini agar bisa langsung jadi atau makalahnya menjadi mengikuti template 100%. Oke, nah saya akan contohkan terlebih dahulu, ya. Masuk dulu ke Google, kemudian ketik overleaf. Overleafnya sudah ada. Nah, bagi yang belum registrasi, register dulu. Nah, karena saya sudah registrasi ya, saya langsung masuk ya. Oke, singkat cerita lah ya, singkat cerita sudah. Nah, yang ini langsung saudara-saudara bisa gunakan dengan cara menguploadnya. Menguploadnya di sini nih. Ya. Oke, ini ada upload nih. Oke, saya bikin project kosong dulu ya. Saya bikin project kosong dulu. Nah, ini file kerja saya. Nah, andai saudara-saudara belum punya file kerja, berarti di sini kosong. Ya, klik new project. Oke. Klik blank project. Nah, di sini namanya tuliskan. Misalkan project latih 1 misalkan itu ya. Ini create. Nah, otomatis masuk ke sini. Nah, ini main text ya. Jadi space kerja utamanya adalah ini. Nah, ini kita delete ya. Ini di blok biasa, di delete. Tuh. Nah, buka yang tadi saya kirim. Ya. Jadi yang tadi saya kirim anggap saja sudah diupload ya. Atau diupload dulu deh. Oke, saya ingin memperlihatkan bagaimana mengupload yang tadi itu ya. Jadi yang tadi itu yang saya kirim itu kita upload. Caranya begini. Ya, ini klik upload. Ya, select from your computer. Nah, di sini ada yang cukup banyak yang bisa diupload ya. Nah, ini saya pilih dulu yang punya saya deh. Nah, ini ya. Jadi ini saudara-saudara dapat ini semua dari saya yang tadi itu ya. Yang belakangnya teks, kemudian belakangnya bib, dan belakangnya CLS,
sama belakangnya PNG, gitu ya. Oke, yang PNG-nya ini cukup banyak sehingga saya tidak akan upload, saya asumsikan sudah ada di sana. Oke, klik open. Seperti ini. Ya, ini udah masuk nih. Ya, ini udah masuk. Oke, nah ini kan main text ya. Main text-nya masih seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan dari yang tadi saya kirim itu, ya. Oke, saya masuk dulu ke mana? Ke sini dulu. Oke, ini diklik ya. Ini diklik. Nah, untuk memunculkan untuk memunculkan yang sebelah kiri ini, di sebelah kanan, kita klik recompile. Nah, seperti ini. Nah, ini Muhammad Iqbal baru terlihat. Ya, baru terlihat. Tadi saya mau jadikan contoh ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini template-nya yang lain nih, yang saya gunakan ya. Oke, biar template-nya sama, saya langsung gunakan template yang tadi saya kirim lah ya. Saya masuk dulu ke sini. Ke Hadis Ahkam MTS semester 2. Nah, ini ya. Jadi ini yang belakangnya tag ini yang kemudian saya copy. Biasa, Ctrl A, Ctrl C, kemudian masuk ke yang latih tadi ya. Nah, project latih ini, oke, ini kemudian kita praktekkan di sini ya. Ctrl A dulu, baru Ctrl V. Klik recompile. Nah, dapat ya? Oke, dapat di sini. Bentar, tadi kan kita gunakan main text ini ya. Nah, kan masih kosong nih. Kita pastikan di sini. Klik recompile. Nah, oke. Sekarang kita siap menggunakannya untuk menjadi wadah, menjadi cetakan ini nih, artikel punya Nadira ini ya. Tuh. Oke. Gimana caranya? Ntar ini kamera saya menghalangi. Saya turunkan dulu. Malah di layar saudara, kamera saya nggak berpindah ya. Sebentar, gimana caranya biar bisa berpindah nih? Atau kita turunkan lah ya. Udah ya, turun ya. Oke. Oke, ini judul berbahasa Indonesia. Judulnya ini kan, riba dalam sejarah Islam. Oke, ini kita blok. Kita copy ya. Nih, copy nih. Bawa ke sini. Ya. Cari title. Paper title. Ini. Ini judul berbahasa Indonesia nih. Lihat ya. Pastikan, Ctrl V, jepret.
Rapikan. Itu ya, riba dalam sejarah Islam. Kita klik recompile, langsung berubah. Tuh. Oke. Oke. Ya. Diulangnya nantilah, ditonton aja ya. Tayangannya ini saya rekap. Berikutnya nama penulis pertama. Nah, karena Nadira ini sendiri penulisnya, nanti Nadira boleh ngajak siapa lah ya, ngajak teman sebelah yang mungkin belum pernah bertemu gitu kan. Ini kita terus berdoa lah ya, semoga COVID-nya segera berlalu ini. Aduh, oke. Biasa ini di blok, ini copy. Nah, masukkan ke author di sini. Nama penulis pertama. Ini ya. Oke. Dipastekan di sini. Oke. Udah ya, paste. Biar pindah ke sini, ini di recompile. Tuh, Reka Nadira Nur Cantika. Oke. Karena Nadira sendirian, maka penulis keduanya kita hapus. Yang ada di sini nih. Kita hapus. Sampai sini. Sampai situ ya. Sebentar. Sampai situ. Oke, kita recompile. Oke, hilang ya. Dah. Sekarang angka 1 ini apa? Angka 1 itu afiliasi. Ya, di sini ada nama perguruan tinggi, kota, dan negara. Oke. Affiliation, sini ada nih. Ya. Ininya jangan dirubah-rubah. Cukup isikan di sini. Nama perguruan tinggi kita adalah UIN Sunan Gunung Jati. Ya. Kotanya Bandung. Bandung. Negaranya Indonesia. Oke. Nanti di sini nih munculnya nih. Kita recompile, klik. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Indonesia. Oke. Nah, afiliasi penulis keduanya karena penulisnya cuma satu, kita hapus. Sampai sini. Oke, bentar. Yang ini juga kita hapus karena di atas sudah ada persen author affiliation ya. Nah. Oke. Berikutnya penulis korespondensi. Karena penulis korespondensi, karena penulisnya cuma seorang. Bentar. PA-nya saya close dulu ya. Biar suara PA-nya nggak masuk. Karena penulis korespondensinya seorang, maka otomatis Nadira menjadi penulis korespondensi. Yang harus dilakukan adalah mengentrikan email di sini. Oke. Email Nadira. Copy. Email Nadira, N-nya kecil ya. Simpan di sini. Nih. Oke. Paste. N. Oke. Recompile.
Ini berubah nih. Oh. Oke, terlihat ya, saya berbesar deh. Ah, ya. Tuh. Judul, penulis, afiliasi, email. Oke. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Ya, andai terlalu cepat, ya nanti silahkan diulang, ditonton di tayangannya ya. Cari, kalau saudara pakai kuota, cari hotspot, area, free, unduh. Tak perlu ditonton langsung ke YouTube, makan kuota. Tapi kalau saudara sedang ada di free wifi area, di rumah, pasang IndiHome dan lain sebagainya, bolehlah nonton di YouTube-nya ya, biar jam tayang saya naik. Oke, nggak bercanda aja, santai. Oke, berikutnya kita masukkan abstrak. Abstrak yang pertama kali harus dimasukkan adalah abstrak yang berbahasa Inggris. Ya. Nah, Nadira, ini judul yang abstraknya berbahasa Inggris, judul atasnya riba dalam sejarah Islam. Di bawahnya larangan riba dalam perspektif Islam dan sejarah. Nah, itu ya. Jadi belum ada judul bahasa Inggrisnya nih, Nadira ya. Dan yang lain juga. Oke, nyantai. Ya, mari kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, ini aja deh. Ya, yang atas aja yang pendek lah. Ini, oke, saya perbesar dulu. View-nya biar satu. Nah, biar terlihat jelas ya. Oke, kita ke home. Maksudnya biar muncul review nih. Jadi untuk menerjemahkan, ya klik review, klik translate. Nah, ini kan sudah diblok nih. Ya, ini sudah diblok. Klik translate selected text. Nih, muncul sini ya. Pilih from Indonesia. Mana? Ini. To English. Englishnya yang United States. Karena Microsoft menggunakan English United States. Ya, dapat riba in Islamic History. Ini yang jadi judul bahasa Inggrisnya ya. Kita klik ini. Nih, jangan insert. Insert nanti rubah ke sini. Kita copy aja. Untuk apa? Untuk kita masukkan ke sini. Ya. Abstract English article title. Mari kita cari di sini di bawah. Nih. English article title. Oke. Paste. Riba in Islamic History. Nanti kita recompile akan muncul di sini. Nih, di sini. Ini ada English article title. Recompile. Tuh. Riba in Islamic History. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Untuk apa? Untuk mengcopy abstrak dalam bahasa Inggris. Oke. Mana? Ini. Oke. Kontrol C, copy. Nah, pastikan di sini. Ya. Ini, this paper dan seterusnya ya. Nah, ini kita pastikan di sini. Separate. Oke. Udah. Mari kita lihat agar agar kita ya tahu bahwa ini yang ada di sini masuk ke sini nih.
Ya. Nih Pak Anton, kenapa Pak Anton pakai ganti lagi template-nya? Ya ini contohnya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak usah sakit hati. Nyantai ya. Nadira dan yang lain nggak usah, kan kita lagi belajar. Kalau lagi belajar, saya wajib memberitahu gimana caranya. Setelah dikasih alat, kelihatannya membingungkan, ganti alatnya sekarang, biar langsung jadi rapi, gitu ya. Oke, sekarang kita recompile. Jepret. Tuh, langsung masuk ke sini. Ya, ini ukuran fontnya udah ngikut sini. Awas jangan dirubah-rubah ya. Yang saya itu cetakannya itu. Jadi kalau saya lebih suka apa? Mengilustrasikan mau buat kue lebaran itu ya, buat kue lebaran. Ini sempritnya, ini kue semprit ya. Jadi nanti ada sempritnya yang keluar jadi angsa, keluar jadi apa? Roti buaya gitu. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, berikutnya keyword. Ini keywordnya 1, 2, 3 ya. Nah, ini keywordnya nih. Riba, current, fadl, nasiah, kemudian history of riba. History aja, biar ribanya nggak muncul lagi. Atau kalau history of riba, riba yang ininya jangan. Ini aja nih, current, fadl, nasiah, dan history of riba. Oke. Kita copy ya, Ctrl C, masukkan ke sini. Ini kan 1, 2, 3 nih. Ini 1, 2, 3. Oke. Tolong dilihat ini dash 3 kali ya. Oke. Pas. Bentar. 1, 2, 3. Nah, ini kan koma nih. Nah, ganti sekarang dengan 3 kali dash. 1, 2, 3. Agar apa? Agar sama dengan ini nih jadinya nanti. 1, 2, 3. Ini nasi A. 1, 2, 3. Komanya hilangkan. Mari kita recompile. Jepret. Nah, current, fadl, nasiah, history of riba. Oke, selesai abstrak dalam bahasa Inggris sesuai template. Gitu ya. Ya, tuh. Ya, udah rapi langsung. Ini kan, ini italic, bold gitu kan. Nah, itu ya seperti itu. Ya. Berikutnya sekarang ini abstrak dalam bahasa Indonesia. Ini ya. Ini abstrak dalam bahasa Indonesia. Yang pertama kali harus kita masukkan judul berbahasa Indonesia. Nah, ini ya. Ini judul berbahasa Indonesia, kita copy. Boleh ngopi dari sini, boleh lah. Ya. Ini judul berbahasa Indonesianya, pastikan di sini. Ini ya. Oke, kita rapihkan, kotaknya kita tarik, recompile, nanti muncul di sini nih. Tuh. Oke, riba dalam sejarah Islam. Oke, kita masukkan abstrak berbahasa Indonesianya. Ini, kita copy. Nah, masukkan sini, artikel ini. Nah, ya. Paste. Oke, kita recompile, jepret. Tuh. Nah, mantap ya. Ini punya Reka sudah jadi nih. Judul, penulis, abstrak dalam bahasa Inggris, keyword dalam bahasa Inggris,
abstrak dalam bahasa Indonesia, keyword. Nah, mari kita lihat keywordnya ini 1, 2, 3. Keywordnya kan ini. Oke. Ini tadi ribanya kita tinggalkan ya. Kita pilih sejarah riba aja. Nah, ini ya. Kita copy, Ctrl C. Ya. Nah, di mana nyimpennya? Di atas. Ya. Di atas di sini nih. Jangan tanya kenapa di atas ya. Ini. Ya. Pokoknya pakai saja Ctrl V. Di sini, oke, current, ini kan current koma ya. Oke, saya perbesar deh. Nah, nah ini current koma ya. Kita ganti kita ganti dengan dash 3 kali. 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. Oke. Saya ini belum di recompile, masih seperti ini. 1, 2, 3. Sekarang kita recompile. Terhalang. Ini kita recompile. Ininya rubah dengan sendirinya. Spread. Nah, current, fadal, nasiah, sejarah riba. Beres tuh. Ya, itu. Udah beres ya? Beres. Gitu. Nah, sekarang kita kembali perkecil untuk melihat ini. Ya. Nah, karena artikelnya berbahasa Indonesia, maka saya gunakan template-nya yang berbahasa Indonesia. Nih, daftar isi, ya. Emang ada yang bahasa Inggris? Ada. Mana? Ini nih, ini kan bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia, yang Inggris bahasa Inggris. Ya. Nanti saudara, ini yang tadi itu saya kirim ya. Yang tadi itu saya kirim. Ada yang bahasa Inggrisnya. Tapi kalau belum, mohon maaf, nanti saya kirim ulang. Ya. Nih, yang bahasa Inggrisnya saya buka dulu deh, biar kelihatan ya. Nih, English, saya buka. Nah, ini daftar isinya rubah menjadi konten. Jadi compile. Nah, kan, konten. Ini masih kosong. Tuh ya. Sekarang kita kembali ke sini. Melanjutkan. Oke, mari kita lihat. Oke. Sampai sini ya. Introduction-nya sampai sini, kita copy. Ctrl C. Ya. Kita kembali ke sini. Cari pendahuluan. Oh, ada ini ya. Nah, oke. Saudara jangan menindih ini nih ya. Ini yang hijau ini yang saya kasih ini. Ini adalah petunjuk ideal. Jadi apa sih di pendahuluan itu? Di pendahuluan itu adalah esai yang menjelaskan tema atau topik apa yang sedang dikaji atau diteliti. Jadi Nadira sedang mengkaji atau meneliti sejarah riba. Itu. Oke. Terus esai yang menjelaskan kenapa autor mengkaji. Jadi yang kedua, kenapa Nadira mengkaji riba dalam sejarah Islam? Itu ya. Itu esainya. Mari kita lihat sekarang. Pastikan di sini ya. Saudara, yang hijau ini nggak akan muncul di sini.
Ya, ini petunjuk aja. Oke, mari kita lihat. Saya perbesar ya, biar enak. Recompile. Oke, sekarang kita lihat dulu deh. Ini pendahuluannya kan masih kosong ya. Kita recompile. Jepret. Tuh, langsung masuk. Oke, ini ada bismillah ya, itu contoh menulis Arab ya. Barangkali ada yang membutuhkan menulis Arab ya kan gitu. Oke, nah terlihat ini satu paragraf panjang. Ya, karena belum dipotong. Ya, karena belum dipotong. Sekarang kita lihat lagi artikel Nadira. Artikel Nadira memotongnya di mana saja. Oke, di kemiskinan. Ini ya, di kemiskinan nih. Oke, mari kita lihat. Mana kemiskinan? Nah, ini ya. Nih, di kemiskinan nih. Kursor simpan di sini, kemudian ketikkan double slash. Jepret, jepret. Nggak usah di enter. Ya. Sekarang kita lihat. Mana kemiskinan di ini. Nah, ini ya. Nih, ini kemiskinan nih. Oke. Nah, setelah kita kasih double slash, ini akan turun dengan sendirinya. Sebaliknya, sistem ekonomi konvensional itu akan turun dengan sebaliknya, dengan sendirinya, dengan cara recompile. Tuh. Oke. Nah, sekarang ini anggap saja terlalu panjang. Kita motongnya di sini nih. Ya, double slash. Kita recompile. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita lihat petunjuknya. Apakah sudah berisi pendahuluan ini jawaban dari ini? Apa yang sedang dikaji? Oke, jawab saja sudah. Ini. Jadi ini yang ditulis oleh siapapun di pendahuluan itu harus menjelaskan dulu apa sih yang ditulis itu. Yang ditulis sejarah riba dalam Islam. Riba dalam sejarah Islam. Nah, kemudian yang kedua, apa alasan penulis memilih topik atau tema ini? Jadi kalau secara khusus pertanyaannya, apa alasan Nadira memilih ini? Ah, gitu ya. Gitu. Itu. Alasannya uh, belum muncul ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nyantai saja. Oke. Nah, ini ada yang mengganggu nih, ini logonya belum muncul ya. Logonya belum muncul, saya akan munculkan dulu logonya. Ini kan di sini belum ada ini, belum ada yang .jpg atau png ya. Saya upload dulu. Tahrij mana? Ini ya, open. Oke. Karena ini tadi satu kesatuan, cukup recompile. Kalau belum, ini tempatnya, tempat logo ini nih, ini di sini nih. Nih ya, nih di dalam Kurawa ada tertulis logo tahrijhadis.png. Ini ya, ini tuh ini, ya, ini adalah ini. Sekarang biar muncul ini gimana? Recompile. Nah, ada ya. Oke. Mari kita lanjut. Mari kita lanjut. Oke, pendahuluan selesai.
Nih ya. Oke, di sini ada tertulis ini nih. Ya. Penulis dapat menuliskan teks berbahasa Arab jika diperlukan. Saya kasih contoh bismillah ya. Tuh. Nah, diawali oleh begin Arab text, diakhiri oleh end Arab text. Jadi kalau kita nulis Arab di sini nggak akan muncul. Jadi teks Arab harus ditulis antara begin dan end. Ya, tuh. Kita lanjutkan. Contoh aja ini ya. Bismillah. Tuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita compile, ini rubah ya. Tuh. S, B. Ah, baknya 2. Ya, sorry, baknya 2. Oke. Oke. Pak Anton, saya ingin memasukkan ayat Quran misalkan. Oke, dari mana? Nah, dari Google saja. Wa halallahu bai'a. Itu ya. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Ah, ini ya. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Ini misalkan teksnya. Ah, sampai situlah. Wakaf jaiznya, wakaf lazimnya di copy ya. Oke, nyoba aja nanti jadi gimana. Ah, pastikan di sini biar kehapus semua. Nah, hapus ya, paste, recompile. Jadi gimana nih ayatnya? Nah, ini wa halallahu bai'a wa harramar riba, dan wakofnya tidak terbawa. Gitu ya. Oke. Nah, jadi misalkan saya butuh masukin Arabnya di sini, ini di copy aja. Mulai dari sini ya, nih dari atasnya ya, di copy. Nah, bukan di copy ya, ya boleh di copy atau dipindahkan, boleh ya. Ini anggap saja copy. C, simpan sini, enter, paste. Di sini misalkan saya ingin memasukkan ayat Quran yang lain, apa? Ila antakuna tijarotan ya. Ila, nah ini. Atau kok ada bekasnya? Iya kan bekas latihan. Ah ini ya. Nah ini nih. Ini saudara, saya juga latihan, berlatih ya. Yang begini-begini ini jam terbang. Ctrl C, masukkan ke sini. Oke. Ini buang ayat ini. Langsung ditindih aja boleh. Coba ya, Ctrl V ya. Ah. Oke. Kenapa begini? Ya, mari kita lihat di recompile. Tuh. Ada. Jadi jangan tanya kenapa ini cuma sampai bayanakum. Yang penting jadinya seperti ini. Nah, gitu ya. Itu. Kalau pengen tahu, tanyanya sama mahasiswa Saintek. Ya. Jadi kalau saudara masih suka ikut apa WA grup saya yang itu yang WNDAJ itu, ya guru saya kan dosen Saintek, Pak Wisnu itu ya. Itu guru saya itu. Facebooknya itu Juragan Wisnu, Instagramnya Juragan Wisnu, kita suka saling sapa di itu ya. Kami suka saling sapa di situ. Oke, selesai ya. Nah, oke, nah, andai ada sub pendahuluan yang bernama kajian pustaka, boleh dimasukkan di sini. Andai tidak ada, ini dibuang saja, ya, ini dibuang. Ya, ini dibuang sampai masuk metode.
Sorry, buangnya di sini. Jangan mendelete ini yang ada persen, kemudian teks hijau ya. Itu biarkan saja. Ini kita delete. Oke, kita kembali ke naskah Nadira. Kita masuk metode. Ini. Ya. Oke, copy. Kita masuk metode. Sini ya. Nah, pastikan di sini. Separate. Recompile. Nah, mari kita lihat. Tuh. Oke, saya sekaligus mereview apa yang dimaksud dengan metode ya. Jadi metode di sini, oke. Punya Nadira ini yang ditulis sudah benar, tetapi bukan di metode. Ya, ini simpan nanti di hasil dan pembahasan. Oke, oke ya. Jadi di hasil dan pembahasan. Oke, saya pindahkan langsung ya punya Nadira ya, biar langsung jadi contoh yang benar. Ini saya pindahkan di hasil dan pembahasan ini. Kan ini hasil pembacaan Nadira. Nadira baca buku dapatlah ini. Gitu kan? Tuh. Di sini nih. Nah, ya. Paste, kita recompile nanti metodenya kosong lagi. Nanti muncul di sini. Ya. Oh. Sekarang apa yang harus dituliskan dalam metode? Ya. Metode itu, metode kan artinya cara ya. Cara bagaimana sih tulisan ini hadir? Gitu ya. Oke. Artikel ini ditulis dengan bahasa Arab belum dipindahkan. Oke. Jadi apa yang harus ada dalam metode? Pertama, ini ya, artikel ini, sebentar, atau kajian ini menggunakan, kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Apa itu kualitatif? Nanti dijelaskan dalam mata kuliah metode riset. Kapan? Boleh jadi semester 6. Ya, boleh jadi. Saya nggak tahu yang sekarang itu di semester berapa, metode apa? Metode penelitian. Tapi tidak haram saudara tahu sejak sekarang bahwa metode itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Itu ya. Tuh. Kualitatif itu berupa narasi. Kuantitatif berupa angka-angka. Kualitatif berbentuk esai-esai. Kuantitatif berbentuk perhitungan statistika. Itu ya. Oke. Sumber data. Jadi siapapun yang menulis artikel harus jelas sumber datanya. Sumber data berupa publikasi. Ya. Sumber data berupa publikasi. Baik cetak maupun online atau daring ya.
Baik cetak maupun daring. Oke. Tuh. Mana buktinya? Ini. Jadi Nadira bisa menulis ini kan baca buku. Nadira bisa menulis ini kutip baca buku fisik ya. Kutip artikel, kutip tulisan di internet. Itu yang dimaksud dengan daring. Sumbernya itu. Oke. Berikutnya jenis data. Jenis data, kalau sumbernya berupa publikasi, jenis data berupa narasi. Ya, yang terkait dengan sejarah riba atau yang terkait dengan riba dalam sejarah Islam. Tuh. Nah, saya lupa tadi. Mestinya yang lain silahkan melakukan apa yang saya lakukan ini di semua makalahnya. Ikuti. Ya, gitu. Makanya saya pelan-pelan nih. Jadi silakan diikuti saja, gitu ya. Diikuti. Nah. Maaf Pak, jaringannya jelek, jadi keluar masuk. Iqbal, rusuh, wek. Nah, nyantai aja. Gitu ya. Ya, it's okay lah. Ya, jadi jenis datanya berupa narasi. Ya, itu. Jadi ini ada yang menyebutnya dengan dokumentasi. Kan semuanya terdokumentasikan. Dalam buku, dalam catatan, dalam laporan, kan gitu ya. Itu ketika buku dicetak, kita pegang bukunya, itu menjadi fisik, cetak, ya. Ketika kita baca di internet, itu menjadi daring. Oke. Jadi mohon diperhatikan betul sumber dan jenis. Oke. Metodenya kualitatif, sumber, jenis. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Dilakukan dengan melacak. Ya, saudara-saudara boleh menggunakan kalimat dengan dilakukan dengan cara pelacakan. Pelacakan silakan lah ya. Browsing, atau apapun. Ya, dilakukan dengan cara melacak hasil publikasi. Kan sumbernya publikasi. Caranya kita lacak. Kita menelusuri hasil-hasil publikasi. Nah, itu ya. Oke. Jadi teknik pengumpulan datanya seperti itu. Berikutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Dijelaskan, dideskripsikan. Gitu ya. Mana contohnya? Ini deskripsi ini, narasi deskripsi itu ini. Ya, jadi kita tuh sebetulnya sudah bisa menulis, cuman kita masih bingung ini disimpannya di mana, dan seterusnya ya. Makanya, makanya dilatih, makanya kuliah. Kan yang kita pelajari itu yang kita belum bisa, kalau yang sudah bisa nggak usah belajar, ya, gitu. Oke. Ya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Udah cukup segini dulu. Ya, ini metode. Mari kita recompile agar kita tahu bahwa metode masuk ke sini. Spread.
Nah, kan? Ya. Oke. Jadi mohon perhatikan metode, sumber, ya. Nah, nah, saya oke, text color ya. Text color. Nah, tadi. Nah, ini agar teks color merah enggak? Ah, tidak muncul. Oh ya, nanti dilewat dulu deh, ya. Ada paket colornya yang mestinya dimasukkan di sini. Oke lah, lewat dulu ya. Ya, yang penting, um, jadi saya tadinya ingin kayak gini nih, merah gini ya. Nah, ada program yang mesti saya masukkan dulu di sini. Kita lewat dulu. Jadi yang penting ini nih ya, metode disebutkan, sumber data disebutkan, jenis data disebutkan, kemudian teknik pengumpulan data disebutkan, dan teknik analisis data. Oke. Nah, sekarang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya ini, ya. Di sini nih ya, ini hasil pembahasan punya Nadira. Kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke sini. Oke, nah, biar sekalian lah ya, konklusinya kita masukkan. Nah, di conclusion itu udah nggak boleh ngutip lagi siapa-siapa ya. Kesimpulan itu milik penulis. Oke, kita copy, Ctrl C, kita simpan di kesimpulan. Oke, kita recompile. Tuh, jadi ya, kita perbesar aja ya. Nah, tuh, jadi tuh, ya, sekaligus dengan halamannya keluar tuh. Pendahuluan kan di halaman 1 sini, ya. Metode di halaman 2. Tuh, metode halaman 2 ya. Hasil dan pembahasan halaman 2, simpulan. Oke. Nah, karena Nadira tidak menggunakan sub pembahasan, maka ini kita buang. Ya, ketika itu kita buang, ini nih 32, 31-nya hilang. Nah, ya. Kita compile. Nah, kan hilang. Oke. Oke. Ini hasil dan pembahasannya. Nanti sama Nadira aja ya. Dimunculkan paragraf-paragrafnya. Yang ingin saya tekankan sekarang. Iya Pak, makasih Pak. Yang ingin saya tekankan sekarang adalah referensi. Kita harus punya dulu ini nih, titik bib ini, dot bib ini ya. Ah ini dot bib ini saya kosongkan dulu ya, saya kosongkan dulu. Saya akan isi referensi dengan punya Nadira itu. Oke, kita lihat punya Nadira, kita perbesar dulu. Referensinya apa saja. Nadira mulai mengutip
Oke, Nadira tidak terlihat mengutip di sini. Gak apa-apa, nyantai. Mari kita lihat. Oke, sekarang gini deh, ya. Saya akan menyumbang bagaimana caranya membuat referensi dari teks ini, ya. Oke, jadi kita langsung saja ke ini. Langsung saja uh, ke naskahnya. Nah, esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam praktik ekonomi. Oke, ini pernyataan ya. Nah, patut diduga, kan begini, dari mana kita tahu, anggap saya sebagai penulis ini ya, gimana ceritanya saya tiba-tiba bisa menulis kalimat seperti ini? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya baca buku. Kemungkinan kedua, saya mendengar dosen saya berbicara itu. Pertanyaan berikutnya, dari mana dosen bisa ngomong kayak begitu? Baca buku. Gitu ya. Oke, itu. Jadi, saudara begini ya, kuliah itu, jadi kalau kita bandingkan dengan waktu kita SMA, kita kan baca buku ya, buku paket SMA itu kan, apa yang ada di buku itu kita telan, selesai. Meskipun saya lihat anak saya nggak begitu juga sekarang, anak-anak SMA sekarang nggak begitu ya, itu sekarang mulai berlatih kritis itu anak-anak sekarang itu, ya. Saudara kan beda 1-2 tahun lah sama anak saya ya, itu. Oke, kembali ke sini ya. Nah, caranya gimana agar kita tahu apakah ini sudah terpublikasikan atau tidak? Googling. Jadi Google itu ibarat perpustakaan elektronik kita. Tadi di copy ya, sekarang pastikan di sini. Enter. Tuh. Sebentar. Mana tadi kok masuknya ke situ? Nah, ini ya. Ini kan di blok nih, copy. Nah, ini Abdullah Said yang tadi ya. Ini nanti kutip kita sama siapa? Sama Nadira nih. Tadi kan masuk kesimpulan itu yang Abdullah Said. Ah, ya, enter. Nah, kan ada ini ya. Nih, esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Oke, sekarang saya harus memberitahu saudara. Ini kalimat C+, 100% sama. Kewajiban kita melakukan parafrase. Kenapa? Karena ini hak intelektual penulis artikel ini. Siapa? U. Kalsum ini. Ya, ini kan penulisnya U. Kalsum, terbit 2014. Jadi, agar ini menjadi milik kita, kita lakukan parafrase. Jangan copy paste jebret, jangan. Ya, itu plagiasi namanya. Itu oke, nggak apa-apa ya. Saya wajib memberitahukan kepada saudara. Apalagi ketika nanti saudara menulis skripsi. Ini kan berlatih menulis skripsi. Nggak akan terasa tiba-tiba saudara semester 6, tiba-tiba saudara semester 7 ya. Itu. Nggak terasa. Skripsi tidak boleh. Terlebih lagi nanti tesis saudara yang mau ambil S2. Apalagi disertasi. Ya. Dan saudara sekarang bisa berlatih melacaknya dengan cara seperti ini. Oke, clear ya? Nah, anggap saja kita sudah melakukan parafrase. Oke, mungkin ada pertanyaan, Pak Anton, gimana contohnya agar ini menjadi kalimat milik kita? Ini esensi, kita buat. Dasar pelarangan riba. Ya, pelarangan ganti dengan pengharaman. Kan bisa begitu. Secara esensi.
Nah, dalam Islam. Oke. Dalam Islamnya bisa kita tarik ke depan. Nah, nah, dalam Islam, koma, dasar pengharaman riba secara esensi adalah bla bla bla. Nah, kita bisa melakukan parafrase ini setelah kita lihat ini. Jadi kita wajib mengutip ini. Mengutip Umi Kalsum ini. Mengutip U Kalsum ini. Kita wajib mengutip U Kalsum ini. Gimana caranya? Ya seperti yang sering saya sampaikan. Nah, ya, kita buka. Kita buka. Nah, ini barusan saya klik ya. Klik ke download. Padahal kita butuhkan link elektroniknya. Kan teknik pengumpulan datanya tadi browsing, melacak, menelusuri. Nah, kalau di sini muncul PDF jangan diklik, kalau diklik ini ke download. Kecuali kalau memang kita mau mendownloadnya, ya. Gimana caranya? Ini ya. Yang ini nih. Ya, ada simbol panahnya, ini diklik. Ini dibuka nih case-nya. Ah, muncul ini ya. Ini di blok. Baru kemudian kita search lagi. Klik kanan, search. Sampai muncul view tanpa PDF. Ini kan ada PDF. Nah, ini tanpa PDF ini. Baru ini kita buka. Tuh. Dapat ya? Kemarin kan saya bicara Zotero Mendeley. Ya, sekarang kita gunakan overleaf tadi ya, latex itu ya. Oke. Caranya gimana? Ini kita blok. Kita copy. Oke. Kita copy, masuk ke Google Scholar. Ya. Masuk ke Google Scholar. Kita klik Google Scholar. Oke. Pastikan ini. Ya. Ini kita pastikan ke Google Scholar. Kita cari, dapatlah ini. Oke, dapat ya. Berikutnya, oke, kita klik ini nih. Ini tanda kutip ini gunanya apa sih? Ternyata gunanya baru tahu sekarang. Saya juga baru tahu kemarin ya. Nih, bisa perbesar ya. Ini gunanya untuk siapapun yang menulis tulisannya, mau artikel, mau buku, mau skripsi, tesis, disertasi yang menggunakan latex, yang menggunakan overleaf tadi. Kita klik. Nah, ya. Kita pilih bibtex. Nih. Jepret. Nah, ada ya. Ini kita kontrol A. Blok. Oke. Kemudian kontrol C. Copy. Kembali ke naskah kita. Masuk ke file kita yang belakangnya bib ini. Bibliografi pustaka. Ya, kita klik. Kosong ya. Tadi kan sudah saya hapus. Pastikan di sini. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini huruf setelah kurawal, ini dia. Ini add artikel kurawal, ini hurufnya kita blok sampai dengan sebelum koma. Kita copy. Ya. Kita kembali ke naskah kita. Nih.
Ini ya, di naskah kita, kursor simpan di sini, ketuk satu kali, ya, untuk membuat apa? Membuat jarak antar huruf. Ketik slash, oke. Ketik side, kutip, maksudnya side itu ya. Nih, ada pilihan side sekian, kita pilih yang atas nih. Angka. Oke. Dalam posisi kursor di dalam kurawal ini, kita pastikan nih, yang tadi kita copy dari bib itu. Oke. Recompile. Jepret. Nah, lemot. Kita lihat dulu sini deh. Nah, lemot. Jadi ini nanti akan muncul secara otomatis. Ntar ya, saya reload dulu ya. Jadi ini bisa offline sebetulnya, tapi seringkali bermasalah dalam aplikasi offline-nya. Allahumma sholli ala. Spirit Lord. Aduh. Nah, keluar dulu deh. Saya keluar dulu. Nah, saya keluar dulu deh. Ini harus login ulang. Masih nggak bisa. Subhanallah. Ini nyuruh sholat dulu kayaknya nih. Sudah azan. Nah, keluar dulu deh. Keluar dulu Chrome ya.
Hmm. Apa harus di restart ya? Komputernya harus di restart. Nah, saya coba dulu buka dulu file lain ya. Ah, ini bisa ini ya, file lain bisa. Nah, project latih. Ah, cak. Oke. Nah, ini Kalsum 2014 riba jadinya seperti ini nih. K14. Oke. Ini kita klik langsung masuk ke referensi ke pustaka kita otomatis. Jepret. Tuh. Tanpa kita ketikkan daftar pustaka kita. Otomatis ya. Oke. Berikutnya, sementara riba atau bunga pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat. Oke, mari kita lihat. Kalimat ini, Ctrl C biasa, masuk ke Google. Ya, Google. Adakah kalimat ini sudah? Nah, ada. Siapa? Oh, ini masih Umi Kalsum. Oh, ternyata ada Darojat nih. Ya, jadi untuk menambah referensi, tadi kan kita kutip Umi Kalsum ya, sekarang kita kutip yang Darojat. Ini, tuh. Urusan apakah Darojat ngutip dari Umi Kalsum se apa 100% sama itu bukan urusan kita. Tapi kita jadi tahu ya, Darojat ngutip dari Umi Kalsum. Atau paling tidak, Darojat sama dengan Umi Kalsum kalimatnya tanpa melakukan parafrase. Dan kita tidak perlu mengikuti Darojat. Kita tidak menuding ya, kita tidak menuding, tapi faktanya seperti ini. Ini fakta nih. Ya, ini fakta. Oke. Ada keuntungan bagi kita apa? Nah, kita bisa nambah, kutiplah Darojat. Caranya seperti tadi. Oke, buka. Kita butuh link. Unsur riba pada akad murabahah. Set. Ah, ini view. Baru kita buka. Oke. Ini kita copy. Masuk ke Google Scholar. Ke perpustakaan kita. Ya. Nih. Ini kan perpustakaan kita nih. Oke, pastikan di sini. Cari ada. Ini. Kita klik ini. Kita klik BIMTEK. Dapat ini ya. Kita blok. Ctrl A blok itu. Ctrl C. Masuk lagi ke daftar pustaka kita. Yang BIM. Pastikan di sini. Oke. Dan ini adalah identitasnya. Ya, di blok nih setelah Kurawa semua huruf sampai dengan sebelum koma. Copy. Ctrl C, balik lagi ke naskah.
Sampai sinilah ya, darojat. Biasa, ketuk, slash, site. Ketik, site, cite. Ya, oke. Kita masukkan identitas darojat yang tadi di sini, Ctrl V, dipaste, di paste, ya, recompile. Jepret, langsung muncul di pustaka. Ya, kita lihat tempat di mana tadi kita nyimpan. Nih, ini kalsum, ini darojat. Oke, jelas ya? Jadi gampang tuh, ya. Jadi gampang menulis artikel, dan saudara bisa gunakan ini untuk semua tugas makalah dari dosen lain. Ya, saudara bisa gunakan ini. Caranya begini. Ya. Oke, hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosioekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi. Oke, ya, mari kita lihat. Kontrol C, sama. Mari kita ke perpustakaan kita. Google. Nah, ini ada Ipandang 2020 nih, ya. Nah, ini sama, Umi Kalsum juga udah menuliskan ini. Jadi Umi Kalsum dikutip oleh Darojat, dikutip oleh, bukan dikutip, Umi Kalsum, tulisan Darojat sama dengan Umi Kalsum, tulisan Darojat yang terbit di 2018 sama dengan Umi Kalsum yang terbit di 2014, dan Ipandang yang terbit di 2020 sama dengan Darojat sama dengan Umi Kalsum. Kita kutip yang Ipandangnya. Biar apa? Biar nambah referensi kita. Oke. Ini kita blok. Kita search untuk memunculkan link. Nah, ini view. Ya, kita buka. Nah, muncul ya. Oke. Ini sampai sini kita copy masuk ke perpustakaan kita. Nah, ini ya, ini tutup dulu, simpan di sini, paste, di paste, enter. Dapat konsep riba dalam fikih dan Al-Quran studi komparasi. Ya, ini kita klik, Ctrl A, di blok semua, Ctrl C, kita copy, masuk lagi ke naskah kita, masuk lagi ke daftar pustaka kita pastikan di sini, jepret. Ya, kemudian huruf setelah kurawal di sini kita blok sampai dengan sebelum koma. Ctrl C, kita copy, kita kembali ke naskah. Ya, nah, kita simpan di sini, satu ketuk, ajukan kursor kita, slash site, cite, ya. Enter, itu untuk memunculkan sebentar. Ini ya, untuk memunculkan dua kurawal itu, kurawal buka, kurawal tutup, pastekan di sini, dipandang itu, nih sudah masuk, recompile.
Kalsum, Darujat, Ipanda. Kita klik ini, langsung loncat ke daftar pustaka. Jepret. Oke. Tuh kan, jadi kita langsung nambah 3. 3 apa? 3 daftar pustaka. Dari apa? Dari satu paragraf ini. Gitu ya. Itu. Jadi makanya saya agak heran kok seperti susah gitu ya. Padahal ini mudah-mudah saja. Bikin makalah itu begitu ya, saudara. Yang penting kita berlatih parafrase agar kalimat kita tidak persis 100% dengan pemilik sebelumnya. Bahwa Ipandang Darujat sama dengan Umi Kalsum itu bukan urusan kita. Biarlah 2 orang ini bertanggung jawab. Ya, itu ya. Nah, saya wajib memberitahu kepada saudara agar tidak menulis tulisan kita seperti yang dilakukan, seperti tulisannya Darujat dan Ipandang itu. Ya. Jadi jangan sampai sama 100%, jangan. Nanti kena cek similarity, Turnitin. Saudara nggak bisa sidang tuh kalau cek hasil cek similarity-nya, cek kesamaan ya, itu tinggi. Berapa ukuran boleh dan tidaknya? Itu tergantung perguruan tingginya. Nah, kalau perguruan tinggi kita berapa? Setahu saya 30%. Jadi kalau ada kalimat 10 kata, dalam kalimat itu menggunakan 10 kata, yang boleh sama hanya 3. Yang 7 itu harus parafrase. Itu ya, ukurannya seperti itu. Jadi, selesai kuliah kita, dan minggu depan kita UAS. Ya, jadi yang baru saja kita kumpulkan itu UTS-nya. UAS-nya adalah menyempurnakan UTS-nya. Ya, boleh dilakukan sejak hari ini, termasuk untuk kelas D yang baru besok jadwalnya. Jadi kelas D silahkan tonton tayangan ini, ya, gitu. Kelas D tonton tayangan ini dan bisa dikerjakan mulai dari sekarang setelah saudara sholat zuhur dan makan siang bagi yang tidak berpuasa. Tuh, ada pertanyaan? Pak, saya juga mau nanya. Gimana? Saya boleh minta filenya nggak, Pak? Boleh. Kan mentahannya sudah dikirim ke grup WA. Oh iya, Pak. Kasih, Pak. Mentahannya sudah dikirim ke grup WA. Nah, yang tadi itu nanti saya kirim ulang. Nanti saya kirim ulang ya, tinggal ditimpahkan, ditindihkan ke file yang sudah ada. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, yang lain juga bisa menggunakan file reka Nadira, ya, bisa, atau bisa langsung aja memindahkan soft file MS Word-nya ke overleaf-nya itu. Ya, caranya seperti tadi, ya, itu. Jadi seperti apa sih melacak, menelusuri, browsing sumber data, jenis data itu seperti barusan, ya, seperti barusan. Jadi apa? Ya dilakukan sajalah ya. Jadi saya udah ngasih dua contoh ya. Kemarin contoh pertama yang untuk UTS itu kan mudah kan? Ya, tinggal pilih tema. Jadi kalau temanya riba, ya cari riba lah ke Google aja. Jadi Google itu ibarat perpustakaan kita ya. Google itu ibarat perpustakaan kita. Ya. Nah, tinggal kita harus berpegang kepada etika. Apa etikanya? Menyebutkan sumber
ketika kita mengutip, ya, mengcrop kalimat itu dan parafrase. Kita berlatih dari kalimat-kalimat yang ada yang sudah dipublikasikan itu, kita berlatih menjadikannya menjadi kalimat milik kita. Karena itu hak intelektual. Kalau hak intelektual kita ambil begitu saja, kita sama dengan mencuri hak orang lain, intelektual orang lain. Clear ya? Halo? Pak, Ya. tadi aku teh nyoba nulis email doang di yang korespondensi. Terus yang penulis keduanya tuh kan mau dihapus ya yang penulis keduanya. Tapi jadi pas udah di recompile jadi error gitu, itu biar balik lagi gimana ya Pak? Kayaknya kehapusnya kelebihan deh. Oh, di kontrol. Oke. Oke. Nah, untung ditanyakan. Jadi begini, mohon mentahannya diamankan dulu. Ya, jadi jangan langsung dipakai. Menjaga ketika kita kelebihan kelebihan memijit tombol keyboard ya. Nah, contohnya kayak barusan. Andai belum lama bisa dikontrol Z, dibatalkan. Kontrol Y, kontrol Z, kontrol Y ya, itu silakanlah gitu. Oke, saya perlihatkan kembali ya, bentar. Saya perlihatkan kembali. Nah, ini. Corresponding author. Nah, ini ya. Nih, penulis korespondensi. Ya, ini kan. Oke, misalkan ini kehapus, jepret. Nih, kan jadi hilang tuh. Ya, kita kontrol Z aja. Oke, clear ya? Tuh. Nah, kita kehapus misalkan nih kehapus ya. Kemudian kita kebulu recompile. Tuh kan jadi hilang. Oke. Kemudian kita kontrol Z. Nggak muncul. Ini kan muncul ya. Ini kan muncul ya. Andai ketika kita kontrol Z nggak kembali ke awal, maka kita buka lagi mentahan yang diamankan tadi itu. Oke? Jadi mentahannya, cetakan yang awal itu diamankan dulu, jangan sampai langsung dipakai, kemudian tiba-tiba karena berlatih gitu ya, itu menjadi acak-acakan. Gitu. Yang jelas, kan tadi saya sudah kirim ke WA Group, itu kan bisa diunduh ulang. Oke? Ya Pak, terima kasih. Oke. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Cukup. Kalau cukup, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Cukup? Rizky mau bertanya? Mungkin cukup Pak. Kalau dari ya, tinggal coba dulu Pak. Ya dicoba aja dulu ya. Jadi nggak usah panik. Kalau misalkan tiba-tiba wah ini hilang gimana? Nggak usah panik, nyantai aja. Itu diunduh berkali-kali yang tadi saya kirim ke WA Group itu silakan dijadikan bahan berlatih ya gitu. Jadi buat Nadira itu silahkan melanjutkan, yang lain silahkan mengikuti ya, berlatih caranya seperti itu. Dan rekaman ini saya akan upload di YouTube karena ini 2 jam lebih ya, setengah 11, setengah 1, 2 jam lah ya. 2 jam itu biasanya sekitar 1 giga ya. 1 giga itu lumayan itunya nguploadnya. Jadi mungkin baru bisa kebaca nanti sore lah ya, baru bisa tershare nanti sore.
Untuk kelas D besok, andai saya tidak hadir Zoom, silahkan nonton ini. Ya, gitu aja ya. Untuk kelas D, yang kan jadwal kelas D besok ya, silahkan nonton ini. Karena apa yang saya lakukan untuk kelas D dan kelas-kelas lain, jadi nggak hanya kelas ini ya, itu kemarin saya masuk di semester 4 jurusan hukum keluarga di Fakultas Syariah. Ya, jadi kalau di Fakultas Syariah ini belakangnya ini bukan Feby ya. Ini kan virtual background. Ya, itu Pak Anton lagi di mana itu? Ruangannya bagus. Ada yang nanya kayak begitu. Itu virtual background. Saudara-saudara juga bisa bikin ya. Masuk ke simpan di akun Zoom-nya, dipanggil, dapatlah ini ya. Jadi kalau saya lagi di pasca, belakangnya ini pasca sarjana. Kalau saya lagi di Feby, belakangnya Feby. Ya. Nah, ini biar jadi pengetahuan saudara aja. Ya. Choose virtual background. Nah, ini ya. Ini kan langsung pindah ke Fakultas Syariah. Gitu ya. So, oke. Oke, jadi sementara begitu ya. Sementara begitu. Silakan berlatih. Jadi yang penting intinya itu ya. Jadi kan tadi kalau saya lihat tulisannya Nadira itu kan sudah masuk ke substansi. Apa itu riba, bagaimana itu terjadi, kenapa Islam melarang, itu sudah jadi pengetahuan kita. Jadi learning outcome, capaian pembelajarannya saya sudah anggap selesai. Nah, ketika Nadira butuh pengetahuan yang lain, ikhtikar, menimbun. Nah, saya berharap, dan saya lihat ada mahasiswa kawannya, kawan Nadira, saudara, ada yang membahas tentang larangan menimbun. Layah takir illa khoti. Minggu kemarin kan sudah saya jelaskan kan itu siapa tuh yang minggu kemarin tuh. Ya. Tidaklah seseorang menimbun kecuali dia melakukan kesalahan, kecuali dia melakukan dosa. Kan begitu. Jadi untuk menambah pengetahuannya baca hasil karya temannya. Disitulah kekuatan publikasi.